Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولأجدادنا وجداتنا ولإخواننا وأخواتنا ولمعلمينا معلمينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير يسر لنا أمور الدنيا والآخرة فإن تيسير العسير لديك يسير يا ميسر كل عسير والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. An Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil arabi hatta la ada'a illa musliman. Rawahu Muslim. La ukhrijannal yahuda, benar-benar saya akan mengeluarkan, saya akan mengusir orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, min jaziratil arab, dari jazirah Arab, hatta la ada'a illa musliman, sehingga saya tidak menyisakan di jazirah Arab ini kecuali orang muslim. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dijelaskan dari hadis ini bahwa wajib hukumnya mengeluarkan atau mengusir orang-orang Yahudi, Nasrani, dan juga Majusi dari Jazirah Arab. Karena di dalam hadis lain Rasulullah SAW juga mengatakan, la yajtami'u dinan fi jaziratil Arab. Tidak boleh berkumpul dua agama di Jazirah Arab itu. Ini di zaman Rasulullah SAW. Beliau mengatakan itu, tidak boleh berkumpul dua agama di Jazirah Arab. Tapi kenyataannya sekarang banyak orang-orang non-muslim yang tinggal dan berdomisili di Arab. Jazirah Arab ini meliputi Laut India, kemudian Laut Syam, kemudian Sungai Dijlah, Sungai Efrat. Jadi luas cakupan Jazirah Arab. Sehingga di semua wilayah-wilayah yang termasuk Jazirah Arab, maka oleh Rasulullah SAW itu tidak diperkenankan untuk tinggal di wilayah-wilayah yang ada di Jazirah Arab. Tentu ini apa yang dialami sendiri oleh Rasulullah SAW terutama dari orang-orang Yahudi. Nanti ini ada kaitannya juga dengan hadis selanjutnya, di mana Rasulullah SAW mengusir orang-orang Yahudi Bani Nadir. Orang-orang Yahudi Bani Nadir yang membatalkan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Karena memang
Jazirah Arab terutama Makkah dan Madinah itu termasuk tanah haram. Tidak diperkenankan di zaman Rasulullah SAW itu ada orang-orang selain Muslim yang tinggal di dua kota itu, Makkah dan Madinah. Terutama ini. Dan secara keseluruhan di Jazirah Arab tidak diperkenankan ada orang-orang di luar Muslim yang tinggal di sana. Nah, jangan kemudian dikatakan ini ajaran yang ekstrim. Ajaran yang ekstrim. Masa orang yang non-muslim tidak diperbolehkan tinggal di bumi Allah? Jadi kita harus lihat dulu sebab kenapa Rasulullah SAW mengatakan kalimat seperti ini. Ini dikarenakan karena biasanya karena pada saat itu yang dihadapi terutama di Madinah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang Yahudi, selain tentu saja orang-orang munafik. Karena di Madinah itu selain orang-orang munafik banyak juga tinggal orang-orang Yahudi yang ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah itu dari awal sudah dilakukan perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin. Perjanjiannya adalah tidak boleh kaum Yahudi itu memusuhi kaum muslimin. Sama halnya dengan kaum muslimin tidak boleh memusuhi mereka. Begitu juga tidak boleh orang-orang Yahudi itu membantu orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Sama halnya dengan kaum muslimin tidak boleh membantu siapapun untuk memerangi orang-orang Yahudi. Ini perjanjiannya. Dan kemudian perjanjian ini dibatalkan, dilanggar sendiri oleh orang-orang Yahudi. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengusir orang-orang Yahudi baik Bani Nadir, Bani Qainuqa atau Bani Quraidah, diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah. Jadi bukan semata-mata Rasulullah SAW benci dengan orang-orang yang tidak menganut Islam. Ada sebab kemudian beliau mengucapkan kalimat tadi. La ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil arab hatta la ada'a illa musliman. Sehingga para ulama mengatakan wajib mengusir orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan juga siapapun yang non-muslim dari Jazirah Arab. Ini kan ekstrim itu. Radikal. Karena memang tujuan dari ajaran Islam mengatur kehidupan manusia itu supaya damai, tentram. Kalau ada perjanjian, harus dijaga perjanjian itu. Maka kalau ada orang-orang yang melanggar dan membatalkan perjanjian yang sudah disepakati, nah ini tidak layak untuk tinggal bersama kaum muslimin. Tidak pantas tinggal bersama kaum muslimin. Karena memang tujuan hukum Islam itu diturunkan supaya siapapun mendapatkan keamanan, kedamaian dan kenyamanan. Ketika harus bertetangga dengan kaum muslimin, dia harus menjaga aturan-aturan di dalam bertetangga itu. Ini tinggal di Jazirah Arab. Adapun kalau mereka mau masuk misalnya, masuk untuk keperluan berdagang atau keperluan apapun, para ulama kemudian menetapkan hukum hanya boleh 3 hari. Hanya boleh 3 hari, nggak boleh lebih dari itu. Kalau ada keperluan dagang, terutama di 2 kota itu, Makkah dan Madinah. Kalau ada yang meninggal misalnya, ini ketentuan fikih yang ditetapkan oleh para ulama. Kalau ada orang non-muslim yang meninggal di sana, kemudian dikubur,
itu harus dibongkar itu kuburannya. Harus dibongkar. Kalau ada yang meninggal di Jazirah Arab, kemudian dikubur di sana, harus dibongkar. Ini para ulama yang menjelaskan. Saya hanya menyampaikan. Terserah kalau mau menyebut para ulama itu radikal atau ekstrim, itu urusan mereka yang menyebut. Karena memang itu yang harus dilakukan. Supaya negeri atau jazirah Arab itu bersih dari penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menyembah selain Allah itu harus dibersihkan dari jazirah Arab. Itu di zaman Rasulullah SAW. Jadi sekarang nggak ada aturan-aturan semacam itu. Bukan berarti kemudian kita anggap apa yang dijadikan sebagai peraturan sekarang itu mengalahkan apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ya seharusnya harus dilakukan, harus dijalankan sampai sekarang apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang ke-44, wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, kanat amwalu Bani Nadir mimma afa Allahu ala rasulih, adalah harta-harta Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, mimma afa Allahu ala rasulih, termasuk dari harta yang Allah kembalikan kepada Rasulnya, mimma lam yujif alaihil muslimun, dari harta yang tidak didatangi dengan cepat, tidak didatangi dengan segera oleh kaum muslimin, bi khailin wala rikabin, baik dengan menunggang kuda ataupun dengan menunggang binatang-binatang tunggangan yang lain. Fakanat lin nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan, maka adalah harta-harta Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa yunfiqu ala ahlihi, maka beliau membelanjakan harta fai yang ditinggalkan oleh Yahudi Bani Nadir itu, beliau membelanjakannya atau menafkahkannya untuk keluarganya, nafaqata sanatin, untuk nafkah 1 tahun. Wa ma baqiya yaj'aluhu fil qura', dan apa yang tersisa dari yang beliau belanjakan untuk keluarganya itu, yaj'aluhu fil qura', beliau menjadikannya, sisa dari harta yang ditinggalkan oleh Yahudi Bani Nadir itu digunakan untuk membeli sekelompok onta. Jadi qura itu artinya jam'ul khail, kuda, bukan onta, kuda. Beberapa ekor unta digunakan untuk membeli beberapa ekor kuda, wasilah, dan untuk membeli persenjataan, uddatan fi sabilillah, untuk mempersiapkan untuk persiapan perang di jalan Allah Azza wa Jalla. Muttafaqun alaih. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang ke-44 ini menjelaskan tentang harta fai. Harta fai seperti yang sudah dijelaskan, harta yang didapati oleh kaum muslimin dari harta peninggalan orang-orang kafir yang meninggalkan hartanya tanpa peperangan. Mungkin karena takut duluan sehingga mereka meninggalkan hartanya. Dan harta-harta yang mereka tinggalkan itu boleh dimiliki oleh kaum muslimin, karena itu termasuk harta fai. Dan itu harta yang ditinggalkan oleh Yahudi Bani Nadir itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Yahudi yang
membatalkan perjanjiannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah. Ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah yang mengusir orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dari rumah-rumah mereka min awwalil hasyr. Pada pengusiran yang pertama. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadinya. Nanti pengusiran kedua itu terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana orang-orang Yahudi itu diusir dari Madinah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu juga itu, karena menyalahi perjanjian dengan Rasulullah, menyalahi perjanjian dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi mereka diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu terjadi karena pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sudah ada perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah. Orang-orang Yahudi Bani Nadir ini. Mereka perjanjiannya seperti yang disampaikan di awal, mereka tidak boleh menolong musuh-musuh kaum muslimin atau orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Begitu juga kaum muslimin tidak boleh membantu orang-orang yang memusuhi Yahudi ini, Yahudi Bani Nadir. Nah, tapi itu mereka langgar. Mereka langgar perjanjian itu dengan upaya salah seorang dari mereka untuk membunuh Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW datang ke Yahudi Bani Nadir ini untuk meminta bantuan mereka. Karena sebelumnya sudah terjadi pembunuhan 2 orang sahabat Rasulullah SAW dan Rasulullah ingin meminta bantuan kepada mereka supaya diserahkan diat oleh orang yang melakukan pembunuhan itu terhadap keluarga korban. Dua laki-laki yang terbunuh, Rasulullah SAW menagih diatnya. Diatnya berapa? Masing-masing satu orang 100 ekor unta, berarti 200. Rasulullah mendatangi Yahudi Bani Nadir untuk minta bantuan mereka supaya diat untuk korban yang terbunuh ini dibayarkan. Nah, yang membunuh mereka adalah Amr bin Umayyah ad-Damri. Ini termasuk Yahudi Bani Nadir. Tapi ketika Rasulullah SAW duduk di sebuah bangunan di samping tembok sebuah bangunan yang mereka miliki, ada upaya dari salah seorang Yahudi Bani Nadir itu untuk mencelakai Rasulullah SAW. Namanya Amr bin Jahash. Amr bin Jahash bin Ka'ab. Ini yang mengambil batu besar, kemudian dari atas tembok itu dia ingin menjatuhkan batu itu tepat di kepala Rasulullah SAW. Itu upaya yang dilakukan oleh Amr bin Jahash ini untuk membunuh Rasulullah SAW, dan itu bentuk pelanggaran perjanjian. Tapi Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada upaya untuk membunuh beliau itu. Nah, beliau memang tidak memberitahukan itu kepada para sahabat. Jadi ada beberapa sahabat yang ikut bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sudah mendapat kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ada upaya dari Amr bin Jahash bin Ka'ab ini untuk membunuh Rasulullah dengan akan menimpakan batu pada Rasulullah SAW itu, Rasulullah minta kepada para sahabat, kalian diam di sini, jangan kemana-mana. Sementara itu Rasulullah kembali ke Madinah. Lama Rasulullah SAW tidak kembali untuk bertemu dengan para sahabat yang ditinggalkan di rumah penduduk Bani Nadir itu.
Sampai karena merasa lama ditinggal oleh Rasulullah, para sahabat ini kemudian berinisiatif untuk menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dikasih tahu bahwa Rasulullah sudah kembali ke Madinah. Sudah kembali ke Madinah. Jadi antara Madinah dengan yang ditinggali oleh Bani Nadir ini jaraknya sekitar 2 mil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jalan kaki, begitu juga para sahabat. Jadi kemudian para sahabat menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan perlengkapan perang untuk menyerang Bani Nadir ini, Yahudi Bani Nadir. Dan beliau memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap juga. Akhirnya ketika mengetahui Rasulullah dan para sahabat datang untuk menyerang mereka, orang-orang Yahudi Bani Nadir ini berlindung di rumah-rumah mereka. Sampai ketika mereka sudah merasa terdesak, mereka ingin berdamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya Rasulullah sudah memotong pohon-pohon kurma yang ada di sana, kemudian membakar kebun kurma mereka. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah karena marahnya beliau. Perjanjian dilanggar dan ada upaya untuk membunuh beliau. Bagaimana enggak marah? Jadi jangan bilang kan beliau nabi itu, kok begitu saja marah, baper kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat menepati janji. Beliau tidak suka ada orang yang melanggar perjanjian dengan beliau, apalagi kemudian ada usaha untuk membunuh beliau. Kan ini nantang namanya itu. Orang nantang masa nggak diladeni? Lo jual saya beli kata. Lo jual gua beli. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ditantang masa nggak mau, nggak berani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Yahudi Bani Nadir itu dengan sangat tegas dan keras. Jadi kurma-kurma mereka dipotong kemudian dibakar. Ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi Bani Nadir itu. Begitu mereka meminta damai, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin mereka tetap tinggal di Madinah. Maka mereka diusir, dan harta-harta peninggalan mereka, harta-harta yang mereka tinggalkan itu yang dimaksud dengan harta fai. Mereka tidak melakukan perlawanan. Yahudi Bani Nadir ini tidak melakukan perlawanan. Jadi itu hadis yang ke-44. Kemudian hadis yang ke-45, Wan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khaybar." Kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaybar, tentu melawan orang-orang Yahudi Khaybar. Fa asabna fiha ghanaman, maka kami mendapati di Khaybar itu kambing yang cukup banyak. Fa qasama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ifatan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan untuk kami beberapa ekor kambing. Wa ja'ala baqiyataha fil maghnam, dan beliau menjadikan sisa dari yang beliau bagikan itu di harta ghanimah. Jadi sisa dari yang dibagikan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang ikut perang itu dimasukkan ke harta ghanimah. Jadi bukan cuma kambing yang jadi harta ghanimah itu, tapi juga ada harta-harta yang lain yang dibagikan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang ikut berperang. Di luar harta ghanimah itu adalah kambing-kambing ini. Nah, ada berapa yang dibagikan, dan sisanya itu kemudian dimasukkan ke harta ghanimah. Rawahu Abu Dawud wa rijaluhu la ba'sa bihim.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan para perawi hadis ini la ba'sa bihim, tidak mengapa dengan mereka. Artinya riwayat yang mereka riwayatkan itu adalah riwayat-riwayat yang bisa diterima. Wa an Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la akhisu bil ahdi wa la ahbisur rusula. Saya tidak akan melanggar perjanjian. Ini pernyataan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya saya tidak akan melanggar perjanjian dan saya tidak akan menahan utusan orang-orang kafir. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i dan dinilai sahih hadis ini oleh Ibnu Hibban. Jadi ini penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan baik sebelum jadi nabi, lebih-lebih ketika sudah diangkat menjadi nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melanggar perjanjian. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi itu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji melakukan perjanjian dengan seorang pedagang di mana beliau sempat membeli sesuatu kepada orang ini dan uang yang beliau gunakan untuk membeli itu ternyata lebih, kan ada kembaliannya itu. Sementara si pedagang ini nggak punya kembalian, dan si pedagang itu berjanji nanti saya akan kasihkan kembaliannya besok. Nah, itu dipegang oleh Rasulullah SAW janji itu. Besoknya Rasulullah datang, beliau nunggu sepanjang hari, beliau nunggu, nggak ada yang datang-datang. Besoknya lagi Rasulullah SAW nunggu, nggak ada juga yang datang-datang. Sampai hari ketiga Rasulullah nunggu, nggak ada juga yang datang. Sampai pas dia datang, Rasulullah SAW memberitahukan, saya sudah menunggu Anda sudah 3 hari. Anda kan sudah berjanji akan datang kemarin itu hari pertama, tapi nggak datang-datang juga. Seperti itu Rasulullah SAW memegang perjanjiannya. Maka ketika ada yang menyalahi dan melanggar perjanjian dengan beliau sangat tidak suka. Dan beliau menyatakan ini, saya tidak akan pernah melanggar perjanjian dan saya tidak akan menahan utusan. Baik perjanjian itu dengan kaum muslimin, lebih-lebih begitu juga dengan orang kafir. Beliau tidak akan menyalahi perjanjian. Begitu juga kaitannya dengan kalau ada utusan dari orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW, beliau tidak akan menahannya. Beliau akan bebaskan dia ketika urusannya sudah selesai. Dia boleh kembali ke daerahnya, ke negaranya. Kemudian hadis yang terakhir dari muqaddimah kitabul jihad ini adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuma qaryatin ataitumuha fa aqamtum fiha fasahmukum fiha. Ayyuma qaryatin, desa mana saja, kampung mana saja, ataitumuha yang kalian datangi, fa aqamtum fiha, lalu kalian tinggal di desa itu, fasahmukum fiha, maka bagian kalian ada di dalamnya, di dalam desa itu. Ini artinya kalau ada desa-desa yang ditinggali oleh orang-orang kafir, orang-orang kafir harbi, dan kaum muslimin masuk ke desa itu dan tinggal di situ, dan tidak ada perlawanan dari orang-orang kafir itu, karena takut mereka tinggalkan rumah-rumahnya, maka itu yang disebut dengan fai. Maka harta-harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir di rumah-rumah mereka itu adalah bagian dari kaum muslimin yang datang ke sana.
Wa ayyuma qaryatin asatillah wa rasulahu, dan desa mana saja yang penduduknya mendurhakai Allah dan Rasulnya, fa inna khumusaha lillahi wa rasulihi thumma hiya lakum. Rawahu Muslim. Desa mana saja yang penduduknya durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya seperlima dari harta yang ditinggalkan oleh penduduk desa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya itu, seperlimanya dibagi untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah ini maksudnya nanti dibagikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim. Itu untuk Allah. Kemudian untuk Rasulnya, untuk Rasulullah SAW, untuk keluarga beliau. Tsumma hiya lakum. Kemudian dia, sisa dari seperlima itu untuk kalian. Sudah seperlimanya dibagikan untuk Allah dan Rasulnya, sisa dari harta ghanimah itu dibagikan kepada kaum muslimin yang ada di desa itu. Rawahu Muslim. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi bahwa pembahasan tentang jihad di dalam Islam itu bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menakut-nakuti orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Mereka tidak seharusnya takut kalau memang mereka tidak ada permusuhan dengan kaum muslimin. Islam melalui yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu memberikan perlindungan kepada orang-orang non-muslim sehingga mereka tidak perlu takut. Kalau mereka tidak benci terhadap kaum muslimin, tidak benci kepada Islam, mereka nggak perlu takut. Maka adanya orang-orang yang alergi dengan istilah jihad ini itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Kalau ada orang yang alergi dengan istilah jihad, apalagi kemudian dikonotasikan dengan kekerasan. Di adanya syariat jihad itu semata-mata untuk menyebarkan rahmatan lil alamin yang ada di dalam Islam itu. Ini yang harus dipahami dari perintah jihad di dalam Islam, untuk menyebarkan risalah Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Jadi siapapun dia, kalau tidak ada permusuhan di dalam hatinya terhadap kaum muslimin, maka enggak perlu takut. Tidak perlu takut. Islam akan memberikan penjagaan, Islam akan memberikan perlindungan, Islam akan memberikan pengamanan. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan babul jizyati wal hudnah. Wallahu a'lam bissawab. Alal marju'un.